Oke, seperti yang lo tahu bahwa hobi gua sekarang adalah naik gunung. Karena hobi programming gua itu udah jadi profesi. Jadi gua harus punya hobi yang baru untuk sebagai sarana melepas stres ketika gua bekerja gitu. Dan salah satunya adalah naik gunung. Nah, di video kali ini gua pengen nge-share pendapat gua tentang open trip. Jadi selama gue naik gunung itu keseringan gue sekarang pakai open trip. Ada beberapa alasan kenapa gue lebih suka naik gunung open trip ketimbang bareng temen, atau misalnya bergrup gitu, teman sendiri gitu, atau bahkan sendiri, sama sekali sendiri. Itu kenapa gue lebih prefer open trip. Nah, pertama open trip itu istilahnya apa ya? Kalau misalnya lu mau naik gunung, lu kan harus punya temen lah, istilahnya temen barengan gitu. Kalau misalnya lu sendiri, mungkin bebas, harinya lu bisa kapan berangkat aja. Tapi kalau lu barengan sama temen, lu harus menyesuaikan antara jadwal satu dengan yang lainnya. Dan kadang-kadang ya banyak yang bentrok, dan akhirnya ada yang nggak ikut. Habis itu misalnya ada yang ikut pun jadinya lebih sedikit gitu. Nah, dengan adanya open trip, waktunya itu konsisten. Jadi kalau misalnya lu pengen misalnya hari weekend September akhir bulan ini gitu, weekend, open trip tuh akan selalu ada. Jadi kalau lu ingin naik gunung akhir bulan ini weekend, lu ikut open trip, lu pasti jalan gitu. Pasti ada barengan. Kalau misalnya emang lu nggak mau sendiri ya, pasti ada barengan. Even itu stranger gitu. Nah, kedua adalah yang paling utama, gue nggak usah bawa logistik. Kalau misalnya lu sendiri nih, apalagi sendiri kan lu harus bawa air, bawa tenda, bawa logistik, makanan gitu. Jadi beban yang harus lu tanggung tuh lebih berat, atau bahkan sangat berat. Nah, kalau misalnya bergrup sama temen lu, itu juga logistik harus dibagi-bagi kan. Kalau misalnya grup lu cowok semua, mungkin masih mending lah. Misalnya gue paling lemah gitu, gue bisa bawa barang yang paling ringan. Tapi kalau misalnya mayoritas di grup lu adalah cewek, ya mau nggak mau cowok harus bawa alat-alat yang paling berat, kayak tenda, logistik, air, dan lain sebagainya. Dan jumlah air pun terbatas. Kalau menurut gue satu orang itu minimal itu 3 liter atau 2 botol 1,5 liter lu bawa gitu. Nah, kalau misalnya naik gunung yang nggak punya sumber mata air, bahkan lo harus bawa tambahan 1,5 liter, jadi 4,5 liter. Nah, bayangin kalau misalnya ya masing-masing itu lu cuma bawa 3 liter, dan 3 liter itu emang kebutuhan satu orang. Lu jadi ya mau nggak mau harus bawa air tambahan kalau misalnya menurut lu kurang, atau ya lu harus menghemat air lu. Nah, kalau dengan adanya open trip, si porter atau si porter dari open tripnya itu akan bawain air tambahan. Emang air ini untuk logistik kita satu kelompok gitu. Oh, by the way, nanti gue jelasin kelebihan dan kekurangannya ya, yang gue rasain gitu open trip. Terus tenda-tenda, logistik of course, dan beberapa pokoknya alat-alat grup gitu, alat-alat kelompok itu dibawain sama porter. Jadi kita cuma tinggal bawa barang-barang pribadi, dan menurut gue barang pribadi paling berat ya air. Kalau lu misalnya nggak mau, hanya ingin naik gunung gitu, nggak mau bikin konten, nggak mau bikin apa-apa, lu bakal bawa barang yang cukup ringan. Paling baju ganti, atau mungkin makanan juga mungkin nggak banyak, karena gue cemilan aja cukup lah, cemilan untuk nunggu makan dari open tripnya gitu. Karena nah ini kelebihan kedua adalah ketiga adalah logistik kan disiapin, makan dimasakin, tenda dibangunin gitu, atau dibuatin gitu, didirikan oleh si open trip. Jadi kita datang, kita berangkat nggak bawa tenda, datang ke tempat camp udah jadi tenda, kita tinggal masuk, bersih-bersih, tidur.
Dan makanan pun gitu, kita datang misalnya kita udah makan di base camp gitu, nanti nyampe sana lapar, makanan udah jadi kayak gitu. Jadi sangat apa ya, menurut gue sangat worth it untuk ikut open trip, apalagi kalau lu cuma pengen naik gunung. Mungkin barang lo akan berat kalau misalnya lo pengen bikin konten, mungkin harus bawa tripod lah, harus bawa drone lah, harus bawa kamera dan sebagainya. Tapi ya nggak bakal seberat dengan bawa tenda atau bawa air, banyak logistik dan sebagainya. Gitu. Terus nah kekurangannya itu adalah kalau misalnya grupnya banyak gitu, bahkan nyampe 30 orang, itu makanan udah satu orang dapat satu jatah doang, dan mungkin porsinya bukan porsi lu, bisa jadi bukan porsi lu, jadinya lu makan ya lapar gitu, perlu makan tambahan dan lu harus bawa banyak logistik. Terus juga ya minum harus bawa banyak, karena mungkin bisa jadi air yang dibawa oleh porter itu udah cukup untuk satu kelompok gitu, dan mungkin satu orang cuma dapat 1 atau 2 gelas gitu. Kecuali ada orang yang nggak minum atau nggak suka, maksudnya nggak pengen minum di open trip, dia minum bawa sendiri nggak apa-apa gitu. Nanti mungkin bisa jadi tambahan. Tapi ya kalau makin banyak ikut open trip itu menurut gue makin gak enak, karena gue waktu open trip Rinjani itu gue cuma 5 orang, bayangin 5 orang, dan gue rasa dengan 5 orang itu sangat puas gitu. Pertama, logistik sangat terpenuhi, bahkan gue minum es buah tuh sampai turah-turah gitu, sampai gue bisa nambah 4 gelas dan itu masih sisa cuy. Jadi gue bisa nambah lagi kalau gue nggak kenyang mah, kalau gue nggak kembung. Jadi enak banget, logistik tuh bebas gitu, enak, ngambil nasi banyak, ngambil lauk banyak. Tapi kalau 30 orang gitu ya udah, logistik ya ya lo harus sabar-sabar lah dapatnya, emang cuma dapat bagian lo doang gitu, nggak bisa nambah gitu. Terus kekurangan yang lain mungkin ya lo ini mungkin bisa jadi kelebihan atau kekurangan ya buat orang-orang yang lebih suka berpetualang dengan temannya sendiri atau dengan orang yang dikenal. Ya kalau ikut open trip jadinya bakal ketemu orang baru, mungkin lu bakal risih awal-awal atau lu bingung cara nyapanya. Tapi menurut gua orang-orang yang suka naik gunung itu orang-orang yang emang jiwa sosialnya tinggi gitu, menurut gua ya. Even orang-orang yang kelihatannya pemalu pun kalau kita deketin, kita ajak ngobrol tuh enak juga gitu. Jadi emang orang-orang yang naik gunung tuh emang orang-orang yang emang terbuka lah, menurut gua ya, terbuka gitu untuk ngobrol dengan orang lain dan orang baru. Dan kekurangan yang lain adalah bayar, tentunya bayar. Kita bayar ya, sebenarnya kita bayar untuk jasa ngangkatin tenda, masakin dan lain sebagainya. Kekurangan yang lain adalah kalau open trip tuh ada waktunya tuh terjadwal. Jadi bisa aja gunung yang mungkin lu bisa daki dengan santai gitu, kalau misalnya lu sendiri atau bareng temen, mungkin bisa dihabiskan selama 2-3 hari atau 2-4 hari gitu, ini dihabiskan dalam 1 malam gitu, dalam 2 hari. Jadi lu berangkat Sabtu pagi misalnya, nyampe camp sore, terus Minggu paginya summit, terus Minggu siangnya turun, Minggu sorenya atau Minggu malamnya udah balik gitu. Jadi dipres banget gitu, dan emang mau nggak mau fisik harus kuat. Kalau nggak kuat ya susah buat naik gunung. Udah mah emang naik gunung butuh fisik, kemudian dipres lagi waktunya, jadinya benar-benar harus dipres, harus ditingkatin kemampuan fisik. Nah gitu sih open trip, menurut gue enaknya gitu. Makanya gue lebih suka sekarang ya udah open trip, biar gue nggak pusing-pusing mikirin tenda, logistik dan sebagainya. Pokoknya gue tinggal mikirin diri gue sendiri lah istilahnya gitu. Nah jadi apakah lo pengen naik gunung? Kalau pengen naik gunung, naiklah gunung-gunung yang udah populer, terus ikutlah open trip ya, nabung dikit lah mungkin, karena dengan open trip
ya worth it, serius worth it. Lu pasti dapat gunungnya lah, pasti dapat gunungnya. Oke, dan lu nggak perlu capek-capek banget. Oke, sekian itu sharing pengalaman gue, pengalaman hobi gue naik gunung. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.